Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas requestan yang paling banyak teman-teman request. Ada Hyperliquid, ada ICP atau Internet Computer, dan juga Saga. Ini lumayan banyak yang teman-teman request di kolom komen ya. Jadi aku akan pilihkan koin-koin yang terbanyak di request. Jadi buat teman-teman yang requestnya belum dibahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komen. Di setiap video kita akan catat, dan yang paling menarik, yang paling banyak di request kita akan bahas. Sebelumnya aku mau informasikan dulu ya, event toko kripto dengan Blue masih berlangsung. Kalian bisa mendapatkan cashback sampai dengan Rp5.000 jika teman-teman melakukan deposit ke toko kripto dengan Blue minimum Rp200.000. Teman-teman, campaign ini berakhir sampai 31 Juli 2025. Caranya cukup simpel. Ketika teman-teman nanti akan mengkonfirmasi pembayaran menggunakan Blue, teman-teman jangan lupa masukin kode promo Blue TKO MID 25. Gitu, nanti teman-teman akan berpeluang mendapatkan cashbacknya. Jadi sangat-sangat mudah caranya ya. Buat teman-teman yang sudah punya toko kripto bisa ikutin campaignnya. Buat yang belum, daftar dulu ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Detail campaignnya juga aku sediakan di description box. Oke, kita akan mulai masuk ke pembahasan dari Hyperliquid. Ini merupakan sebuah project DeFi dan juga mendukung layer 1 milik dari Hyperliquid sendiri ya, sebuah project DeFi yang menurut saya sangat-sangat terdesentralisasi, yang memang sangat hype di tahun ini. Tahun sebelumnya juga ketika awal-awal Hyperliquid ini bakalan melantai, lumayan bagus engagement dari pasar. Kalau kita lihat juga secara statistik, terus mengalami lonjakan secara kumulatif volume dan juga banyaknya address yang aktif dalam perdagangan di Hyperliquid. Open interest-nya terus mencapai kenaikan sampai 9,3 billion US dollar. Artinya adalah pengguna DeFi dari Hyperliquid ini sangat-sangat besar, sangat-sangat masif, sangat-sangat banyak teman-teman. Dan ini ya bisa dibilang merupakan salah satu project yang menurut saya terbaik. That's why kenapa pergerakan harganya juga mengikuti ya. Ketika banyak altcoin yang melempem secara pergerakan, Hyperliquid justru bergerak berbeda. Hyperliquid by the way sebulan terakhir dia udah naik sekitar 50-an% ya, 57%, dan ini menurut saya ya bagus untuk sebuah project. Mereka juga sudah melisting koin yang di backup oleh emas, sehingga gimana pun kondisi pasar, hari ini ada berita perang Israel dan Iran, emas naik, tetap aja Hyperliquid akan banyak peminatnya karena tersedia berbagai macam pilihan koin yang lengkap untuk diperdagangkan, seperti itu. Kemudian juga mereka ada kerjasama dengan DBank, salah satu platform community ya, dimana ini mengintegrasikan banyak sekali pengguna Web3, dan ya mereka mendukung Hyperliquid, dan menurut saya ini akan memperbesar lagi ekspansi penggunaan user-user baru untuk Hyperliquid. Kalau kita perhatikan, yang paling penting menurut saya dari semua fundamental yang kita sudah tahu Hyperliquid punya fundamental yang kuat, yaitu adalah tentang unlock token. Nah, ini seringkali menjadi momok. Di market crypto itu banyak sekali project yang bagus, tapi biasanya mereka kalah di unlock token atau fase vesting. Nah, Hyperliquid itu cukup bagus. Kalau aku perhatikan, mereka ini unlock token setiap setiap hari ya. Oke, dia unlock token setiap hari, tapi baru akan mulai unlock di November 2025 nanti, tepatnya tanggal 29. Dan itu pun secara jumlah hanya 0,06% saja. Jadi menurut saya ini lumayan relatif kecil. Ya, tapi kalau udah masuk ke fase unlock, saya rasa ini akan berdampak sih sama harga tokennya. Seperti itu. Kalau sementara ini sih masih fine aja. Jadi unlock token mereka aman sejauh ini, tapi kalian harus mewaspadai ketika sudah masuk ke bulan-bulan November ya. Akhir November 2025. Itu udah hati-hati teman-teman. Saya harapkan bisa ambil profit sebelum bulan November. Gitu. Kalau dari saya sih itu secara fundamental oke. Kita akan coba lihat seperti apa price action-nya ya.
Hyperliquid sudah berada dalam all time high di kisaran level $43. Saat ini sedang koreksi ke $40. So far sangat bagus secara pergerakan, smart money-nya penuh. Volume perdagangan itu sudah mengalami penurunan sejak 25 Mei sampai saat ini. Jadi volume perdagangannya pelan-pelan menurun. MACD juga aku wanti-wanti di daily time frame ini udah mulai ada bearish divergence. Bukan berarti Hyperliquid bakalan dump juga jangka pendek. Mungkin aja dia masih bisa satu kali kenaikan lagi ya. Itu masih sangat-sangat berpeluang saya rasa, dan juga secara momentum ini sangat bagus sih. Kalau aku bandingkan dengan banyak altcoin lain yang performance-nya menurutku biasa-biasa aja, Hyperliquid ini lumayan paling oke. Secara volume, secara fundamental, unlock token, ya cukup mendukung lah untuk kenaikan satu kali lagi. Seperti itu. Kalau kita lihat sih secara pergerakan jangka pendek dia lagi koreksi, teman-teman. Mungkin juga karena market Bitcoin-nya ya yang hari ini mendapatkan beberapa sentimen negatif ya, menyebabkan ya kita perlu untuk koreksi terlebih dahulu. Kalau dari time frame 4 jamnya so far ini oke. Kita belum melihat ada indikasi pembalikan arah yang kuat pada Hyperliquid. Ya, ini cuma koreksi-koreksi wajar aja. Saya rasa next step Hyperliquid berpotensi untuk mencapai $50 ya sebelum bulan November 2025. Semoga aja terrealisasikan gitu, karena kita melihat dari beberapa faktor nampaknya cukup mendukung sih untuk next rally untuk Hyperliquid. Seperti itu. Kalau kita perhatikan lagi dari pergerakan jangka pendek, ini nampaknya progres tengah koreksi ya. Di sini ada kemungkinan Hyperliquid ini udah 2 kali kena reject di level 43 ribuan, sehingga ini adalah menjadi level resistance yang penting banget untuk ditembus ke depannya. Ya, mungkin secara movement kita masih akan berpeluang seperti ini, teman-teman. Untuk area support yang bisa diperhatikan, kita pakai trend line di sini. Nah, ini kita bisa melihat pergerakan yang lumayan clear pada Hyperliquid, di mana ketika periode triangle terbentuk di 25 Mei sampai dengan dia breakout di 9 Juni ya. Ini kan dia gini nih, teman-teman. Nah, ini dia breakout mengindikasikan ada pergerakan yang cukup kuat, momentum yang cukup kuat untuk setidaknya bullish satu kali lagi. Seperti itu. Jadi biasanya sih untuk target profit kita bisa ukur dari sini ke sini. Nah, kurang lebih target profitnya itu ada di kisaran sini, 49, $48. Seandainya kalau bisa terrealisasikan, ini bakalan bisa menjadi momentum yang baik. Gitu. Jadi dipantau aja untuk Hyperliquid jangka pendek. Untuk level penting kalau Hyperliquid seandainya drop gimana? Mungkin aja level all time high yang kita nantikan tidak terrealisasikan seandainya kalau yang namanya Hyperliquid itu breakdown, turun di bawah level $35. Level $35 ini merupakan area support yang bakalan sangat-sangat penting untuk pergerakannya. Seandainya kalau dijebol ya udah kita mungkin nggak ke $50, teman-teman. Mungkin sinyal false ya, mungkin target kita tidak terrealisasikan. Itu buat Hyperliquid, so far saya masih positif. Next kita akan bahas ICP ya, Internet Computer. Hari ini diperdagangkan di 88.200. Sementara ini pergerakannya terbilang turun, bahkan setahun terakhir udah turun 45%. Internet protokol itu ada beberapa peningkatan secara bridging cross chain ya. Mereka udah kompatibel dengan beberapa koin yang mendukung untuk layanan kriptografi chain key ya, seperti BTC, Ethereum, USDC, dan juga USDT. Kemudian memungkinkan transfer lintas lantai yang juga sudah dijembatani untuk beberapa project dan juga DeFi ya, yang mensupport Ethereum of course, kemudian juga Bitcoin. Kalau BNB belum tahu ya apakah ICP bisa connect ke BNB Smart Chain. Nah, kalau kita lihat juga dari top project by developer activities, ICP juga yang paling tertinggi. Kenapa? Karena ICP ini di komunitasnya itu banyak banget kegiatan offline-nya. Ya, mereka masih
ada banyak kegiatan seperti gathering, pertemuan gitu, kumpul dengan komunitas, dan menurut saya itu keren banget ya untuk ICP. Mungkin teman-teman juga yang ada apa namanya, ada di beberapa kota besar, ICP itu juga ada kayak bikin komunitas, kayak kerjasama gitu sama komunitas-komunitas lokal di Indonesia. Kemudian juga pembaruan terbaru, ada salah satu kontributor atau developer dari ICP, yaitu Pierre Samatis, baru saja berkontribusi di bagian panel penasehat untuk strategi kepercayaan terdesentralisasi blockchain dari Departemen Pemberdayaan Pemerintah Abu Dhabi. Nah ini teman-teman, jadi bisa dibilang sebuah apa ya, sebuah kepercayaan yang luar biasa untuk project ICP gitu. Kita juga tahu Dubai sekarang lagi sedang apa namanya, gencar-gencarnya ya mengembangkan teknologi Web3. Mereka juga akan bersaing tentu saja dengan menjadi salah satu pusat industri Web3 di Timur Tengah gitu. Itu sih good point untuk ICP. Unlock token atau vesting so far nggak ada ya. ICP masih bertahan dengan supply-nya saat ini, yaitu di kisaran 534 juta token ICP. So far sih menurut saya ini bagus gitu. Lalu gimana untuk price action? Kita akan coba cek. Ya secara price action menurut saya ICP agak kurang greget sih teman-teman. Sejak Maret 2025 dia tersideways aja di atas area support 4,8 dolar. So far belum ada rencana buat rally yang tinggi ya sepertinya. Kita masih melihat ICP ini bergerak konsolidasi. Bahkan kalau dilihat dari movementnya sejak Maret 2024, di tahun 2025 ini ICP belum terlalu perform, teman-teman. Terakhir kali dia mencapai level 15 dolar itu di Desember 2024. Tapi di bulan atau di tahun 2025 ini belum sama sekali ada pergerakan yang sangat menarik, impresif seperti itu. Itu masih sideways 6 bulan. Kalau kita lihat juga dari sudut pandang teknikal, nampaknya pergerakan dari ICP sementara ini masih berada di posisi tengah ya. Dia berada di area support minor, teman-teman, di kisaran 5,4 dolar ya, dan dengan pergerakan smart money yang menurut saya negatif atau kecil. Kemudian indikator dari MACD juga masih negatif. Ini tadi pagi dia turun lumayan konsisten ya, turun tanpa kayak ada dorongan dari buyer untuk memacu harganya rally gitu. Sementara sih ICP menurut saya ya oke secara komunitas, secara project, secara pengembangan project, akan tetapi kalau bicara tentang pergerakan harga itu menurut saya kurang perform. Ya ini udah terjadi sejak dulu sih, sejak 2021, karena memang ada negatif sentimen yaitu dari ICP yang menyebabkan di masa lalu mereka punya rekaman historical yang kelam ya, sampai akhirnya sekarang nggak perform juga secara token, secara pergerakan tokennya gitu. Jadi paling ekspektasi saya kalau ICP berhasil mempertahankan area 5 dolar ini, harapannya bisa naik kembali ke 6 dolar. Kalau bisa lebih baik ya tentu saja breakout teman-teman. Tapi itu kan perlu didukung oleh kondisi dari market ya. Tetapi kalau ICP gagal mempertahankan area 5,3 dolar ini, maka next target mungkin bisa ke 4,5 dolar. Itu next kita akan bahas Saga, sebuah project yang berfokus pada beberapa pengembangan. Kalau kita lihat dari ekosistem Saga, mereka ini ada chain-led blockchain, kemudian mereka juga ada pengembangan untuk Web3 gaming, DeFi, dan juga yang terbaru adalah AI agent. Cukup banyak pengembangan project yang dibangun oleh Saga, tapi sejauh ini kalau sepemantauan saya, ya pengembangan projectnya ini kayak kurang engagement, kurang minat dari pasar. Nah ini mereka juga ada kolaborasi dengan penyedia apa namanya, wallet ya, yaitu Squid Router, di mana platform ini memungkinkan teman-teman hold token Saga kalian dan juga sudah mensupport untuk transfer beberapa koin termasuk Saga dan juga USDC di jaringan Saga.
Terus nah ini di Twitter mereka ada beberapa announcement. Tapi kalau kita perhatikan sih dari apa yang kita temukan itu kecil lah untuk engagementnya. Artinya minat dari pasar terhadap Project Saga ini sebenarnya masih minim. Kalau secara unlock token menurut saya nggak bagus. Ya, Saga unlock tiap hari dan tiap hari dia unlock adalah 0,14. Jadi kalau disebulankan itu sekitar 3-4% mungkin ya. Unlock dalam sebulan. Ini akan bikin tokennya makin lama makin inflasi gitu. Jadi kalau berbicara tentang apakah Saga menarik atau enggak, ya menurut saya kalau hold jangka panjang sih enggak. Terbukti dengan pergerakan dalam setahun terakhir, Saga udah turun dari level Rp40.000 hanya sekarang di 4.000. Menunjukkan adalah inflasi merupakan sesuatu yang nyata ya, dan token unlock dari Saga menurut saya memang negatif gitu. Mereka itu lumayan besar unlocknya di periode April 2025 lalu dan terus akan berlanjut sampai nanti di 2027 gitu. Ini udah nggak ada celah untuk Saga memperbaiki harga ya kalau dia unlocknya seperti ini. Kalau kita berbicara tentang price action, yaitu kalau in the long run pasti turun. Tapi kalau kita lihat dari jangka pendeknya, Saga sejauh ini masih masih mencoba sebenarnya untuk mempertahankan area support di kisaran $0,2 ya, tapi tentu saja selling pressure jika diperhatikan di time frame kecil ini lumayan tinggi. Secara structure dari market ini udah create new higher low baru. Higher low baru. Ya udah, next target kita adalah ke 0,18 untuk Saga. Jika dia mampu mempertahankan area tersebut, ya kemungkinan bisa naik-naik tipis. Tapi kalau enggak, ya bisa create new all time low. Secara volume lumayan gede di tanggal 25 Mei kemarin. Ya, tapi pergerakan smart money-nya tidak ada. Gitu. Artinya memang smart money juga nggak terlalu menarik atau tertarik untuk menggerakkan harga dari Saga. Itu sih sejauh yang saya lihat masih negatif. Ya, ini udah lama banget trennya negatif. Jadi itu aja paling buat pembahasan Hyperliquid, kemudian internet komputer sama Saga. Hati-hati dalam teman-teman berinvestasi. Kali ini banyak altcoin yang secara fundamental mungkin bagus ya, tapi karena ada satu dan lain hal dalam sejarahnya, maka dari itu perlu untuk melihat sejarah dari koin-koin yang kalian punya. Gimana track recordnya, gimana orang-orang di belakangnya, apakah peminatnya sampai sekarang ini masih bagus, apakah proyeknya masih relevan, wajib diseleksi gitu. Kita punya komunitas juga di Telegram buat teman-teman yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.